Hai sobat, selamat datang di channel Benang Kata. Di sini kita akan bahas tentang kisah-kisah unik dan menarik yang terjadi di berbagai belahan dunia yang kami kemas dalam sajian kisah bergambar. Berikut ada sebuah kisah untuk dijadikan pengalaman sebagai pelajaran. Oke, sebelum kita bahas, jangan lupa klik tombol subscribe ya, supaya kamu gak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sebagai orang tua, kita patut juga menghalangi perbuatan pasangan untuk memukul sang buah hati, khususnya pada anak-anak yang masih kecil dan tak tahu apa-apa. Mengajar dengan cara memukul bukanlah cara yang terbaik. Beginilah kisahnya. Sepasang suami istri seperti pasangan lain di kota-kota besar meninggalkan anak-anak untuk diasuh pembantu rumah ketika mereka bekerja. Anak tunggal pasangan ini perempuan berusia 3,5 tahun. Sendirian di rumah, dia sering dibiarkan pembantunya yang sibuk bekerja. Dia bermain di luar rumah, dia bermain ayunan, berayun-ayun di atas ayunan yang dibeli papanya, ataupun memetik bunga matahari, bunga kertas, dan lain-lain di halaman rumahnya. Suatu hari, dia melihat sebatang paku karat. Dia pun mencoret semen tempat mobil ayahnya diparkirkan, tetapi karena lantainya terbuat dari marmer, coretan tidak kelihatan. Dicobanya pada mobil baru ayahnya. Ya, karena mobil itu berwarna gelap, coretannya tampak sangat jelas. Apalagi kanak-kanak ini pun membuat coretan sesuai dengan kreativitasnya. Hari itu bapak dan ibunya mengendarai motor ke tempat kerja karena jalan sedang macet. Setelah sang anak mencoret penuh sisi yang sebelah kanan, kemudian dia beralih ke sebelah kiri mobil. Dibuatnya gambar ibu dan ayahnya, gambarnya sendiri, lukisan ayam, kucing, dan lain sebagainya mengikuti imajinasinya. Kejadian itu berlangsung tanpa disadari si pembantu rumah. Pulang petang itu, terkejutlah ayah dan ibunya melihat mobil yang baru setahun dibeli dengan angsuran. Si bapak yang belum lagi masuk ke rumah ini pun terus menjerit. "Kerjaan siapa ini?" Pembantu rumah yang tersentak dengan jeritan itu berlari keluar. Dia juga beristighfar. Mukanya merah padam ketakutan, lebih-lebih melihat wajah bengis tuannya. Sekali lagi diajukan pertanyaan keras kepadanya. Dia terus mengatakan, "Saya tidak tahu, Tuan." "Kamu di rumah sepanjang hari, apa saja yang kamu lakukan?" hardik si istri lagi. Si anak yang mendengar suara ayahnya tiba-tiba berlari keluar dari kamarnya. Dengan penuh manja dia berkata, "Ita yang membuat itu, Papa. Cantik kan?" katanya sambil memeluk papanya ingin bermanja seperti biasa. Si ayah yang hilang kesabaran mengambil sebatang ranting kecil dari pohon bunga raya di depannya, terus dipukulkannya berkali-kali ke telapak tangan anaknya. Si anak yang tak mengerti apa-apa terlolong-lolong kesakitan sekaligus ketakutan. Puas memukul telapak tangan, si ayah memukul pula belakang tangan anaknya. Si ibu cuma mendiamkan saja, seolah merestui dan merasa puas dengan hukuman yang dikenakan. Pembantu rumah terbengong tidak tahu harus berbuat apa. Si bapak cukup keras memukul-mukul tangan kanan, kemudian tangan kiri anaknya. Setelah si bapak masuk ke dalam rumah dituruti si ibu, pembantu rumah menggendong anak kecil itu membawanya ke kamar. Dilihatnya telapak tangan dan belakang tangan si anak kecil luka-luka dan berdarah. Pembantu rumah memandikan anak kecil itu sambil menyiram air sambil dia ikut menangis. Anak kecil itu juga terjerit-jerit menahan kepedihan saat luka-lukanya itu terkena air. Si pembantu rumah kemudian menidurkan anak kecil itu. Si bapak sengaja membiarkan anak itu tidur bersama pembantu rumah. Keesokan harinya, kedua belah tangan si anak bengkak. Pembantu rumah mengadu. "Oleskan obat saja," jawab tuannya, bapak si anak. Pulang dari kerja, dia tidak memperhatikan anak kecil itu yang menghabiskan waktu di kamar pembantu. Si bapak konon mau memberi pelajaran kepada anaknya. 3 hari berlalu.
Si ayah tidak pernah menjenguk anaknya, sementara si ibu juga begitu, tetapi setiap hari bertanya kepada pembantu rumah. "Ita demam," jawab pembantunya ringkas. "Kasih minum obat penurun panas," jawab si ibu. Sebelum si ibu masuk ke kamar tidur, dia menjenguk kamar pembantunya. Saat dilihat anaknya Ita dalam pelukan pembantu rumah, dia menutup lagi pintu kamar pembantunya. Memasuki hari keempat, pembantu rumah memberitahukan tuannya bahwa suhu badan Ita terlalu panas. "Sore nanti kita bawa ke klinik," kata majikannya itu. Sampai saatnya si anak yang sudah lemah dibawa ke klinik. Dokter mengarahkan ia dirujuk ke hospital karena keadaannya serius. Setelah seminggu dirawat inap, dokter memanggil bapak dan ibu anak itu. "Tidak ada pilihan," katanya, yang mengusulkan agar kedua tangan anak itu diamputasi karena infeksi yang terjadi sudah terlalu parah. Tangannya sudah bernanah. Demi menyelamatkan nyawanya, kedua tangannya perlu dipotong dari siku ke bawah, kata dokter. Si bapak dan ibu bagaikan terkena halilintar mendengar kata-kata itu. Terasa dunia berhenti berputar, tapi apa yang dapat dikatakan? Si ibu meraung merangkul si anak. Dengan berat hati dan lelehan air mata istrinya, si bapak terketar-ketar menandatangani surat persetujuan pembedahan. Keluar dari bilik pembedahan, selepas obat bius yang disuntikan habis, si anak menangis kesakitan. Dia juga heran melihat kedua tangannya berbalut kasah putih. Ditatapnya muka ayah dan ibunya, kemudian ke wajah pembantu rumah. Dia mengerutkan dahi melihat mereka semua menangis. Dalam siksaan menahan sakit, si anak bersuara dalam linangan air mata. "Papa, Mama, Ita tidak akan melakukannya lagi. Ita tak mau dipukul Papa. Ita tak mau jahat. Ita sayang Papa, sayang Mama," katanya berulang kali, membuatkan si ibu gagal menahan rasa sedihnya. "Ita juga sayang Kak Narti," katanya memandang wajah pembantu rumah, sekaligus membuatkan gadis itu meraung histeris. "Papa, kembalikan tangan Ita. Untuk apa diambil? Ita janji gak akan mengulanginya lagi. Bagaimana caranya Ita mau makan nanti? Bagaimana Ita mau bermain nanti? Ita janji gak akan mencoret-coret mobil lagi, Pa," katanya berulang-ulang. Serasa copot jantung si ibu mendengar kata-kata anaknya. Meraung-raung dia sekuat hati, namun takdir yang sudah terjadi tiada manusia dapat menahannya. Teman-teman, pelajaran berharga apa yang dapat kita petik dari kisah nyata ini? Semoga kisah ini mampu menyadarkan kita supaya tidak salah dalam mengasuh sang buah hati. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kisah menarik selanjutnya.